Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan mempresentasikan tentang pembuatan video pembelajaran. Adapun langkah-langkah ya untuk membuat video dan menjelaskan pembuatan konten pembelajaran ada 9 poin yang perlu kita ketahui, yaitu 1. Tentukan dulu tujuan video. Tujuan video itu misalnya membuat video pembelajaran yang menarik, nah alat yang digunakan dan juga langkah-langkah serta proses pembuatan. Itu tujuan daripada video. Dan kedua, rencana konten kita buat tuh skrip ya, terus skrip singkat yang mencakup semua poin penting. Contoh strukturnya, pendahuluan, kenapa penting konten pembelajaran, karena saat ini pembelajaran itu yang paling utama ya. Kedua, langkah-langkah misalnya analisis kebutuhan, desain konten yang menarik, banyak ya di Canva ataupun di aplikasi lainnya, dan juga pengembangan serta evaluasi. Dan yang selanjutnya itu penutup, ringkasan ya, ringkasan daripada isi konten tersebut, ajakan untuk mencoba membuat konten. Lalu langkah yang ketiga untuk membuat video pembelajaran yaitu siapkan alat dan bahan. Alat yaitu perangkat ya, perangkatnya bisa jadi kamera dari smartphone ya, atau juga kamera, terus tripod dan juga mikrofon jika ada ya, atau klip yang suka ada di sini. Itu membuat suara jelas dan juga tidak terdengar suara yang bising. Dan juga dalam penyiapan alat atau bahan itu adalah ada software editing ya, aplikasi editing video seperti iMovie ya, atau Adobe, atau juga Premiere, atau aplikasi mobile ya seperti InShot atau KineMaster, juga ada CapCut ya, dan juga CapCut ya, ada juga banyak lainnya untuk editing. Dan yang keempat yaitu ambil gambar yang bagus. Ini cara mengambil gambar untuk video pembelajaran, yaitu rekam video sesuai dengan skrip yang telah dibuat ya. Skrip yang dibuat, pastikan kualitas audio dan pencahayaan yang baik ya, pencahayaan yang baik ya, dan juga gunakan gambar atau slide ya yang mendukung jika perlu untuk memperjelas poin-poin yang kita sampaikan. Yang kelima yaitu langkah untuk video pembuatan video pembelajaran itu editing video ya. Gunakan editing video ini yaitu software editing untuk memotong bagian-bagian yang tidak perlu, karena di dalam merekam itu tentu ada yang baik, ada juga yang kurang baik ya, baik itu suara ataupun warna atau pencahayaan, kita perlu diedit ya. Dan juga bisa menambahkan tag, musik ya, atau transisi atau latarnya. Dan pastikan durasi video ya tidak terlalu panjang, ideal 1 menit atau 2 menit ya, itu idealnya. Terus yang keenam yaitu tambahan
elemen atau visual ya, sistem grafik ya, sistem grafik, gambar ataupun format yang sesuai yang kita butuhkan, yaitu MP4 ya, biasanya paling umum ya. Unggah ke dan juga gunakan tag ya, tag untuk menyoroti poin-poin yang pentingnya. Yang ketujuh, unggah ke YouTube ya, ataupun media Instagram ataupun media lain-lainnya ya, untuk bisa diketahui oleh banyak orang. Dan yang ketujuh, bagikan tautannya ya. Setelah video diunggah, kita salin linknya, kita bagikan sesuai kebutuhan atau untuk menyebarluaskan video kita ya. Dan yang terakhir yaitu kita minta umpan balik ya. Setelah kita disalin ya, kita kirimkan, tentu kita minta umpan balik. Di sini umpan baliknya itu bisa untuk perbaikan yang mendatang. Itu dalam membuat video ini perlu ketelitian, perlu kesabaran, dan juga perlu maksimal untuk menyamai atau untuk mengikuti era zaman yang sudah luar biasa ya. Sekarang ada aplikasi AI ya yang bisa bicara sendiri gambar tersebut, luar biasa banyak sekarang ya, tinggal kita cari di YouTube ya. Dan untuk tambahan ya, tips untuk tambahan membuat video pembelajaran itu yaitu jaga energi ya, dan juga ekspresi ya, tampilkan antusiasme atau gambar yang lebih menarik lagi, baik itu di thumbnail YouTube-nya ya. Jadi thumbnail YouTube-nya supaya lebih menarik perhatian banyak orang. Dan gunakan juga call to action ya, ajak penonton untuk berkomentar, like, subscribe untuk membuat konten sendiri. Mungkin dari saya sekian dulu untuk video pembelajaran, membuat video pembelajaran. Tips-tipsnya seperti itu, yaitu 1. Tentukan tujuan videonya, 2. Rencanakan konten, 3. Siapkan alat dan bahan, 4. Ambil gambar yang stabil dan juga pencahayaan yang stabil, 5. Editing videonya, 6. Tambahan elemen visual yang ada di aplikasi tersebut, tambahan elemen visual, dan juga simpan lalu unggah ya. Setelah diunggah, bagikan tautannya, baik itu tugas kuliah ataupun tugas sekolah ataupun pada teman-teman dekat kita, dan minta umpan balik, baik atau jelek kita siap hadapi. Semoga baik, luar biasa, alhamdulillah. Dan jika ada kurang baik, kita perlu koreksi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.